agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh Jesus, Haleluya. Oh yes. ku agungkan Sekali lagi. Raja di atas segala raja. Kau layak. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. God. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Baruch atah Adonai Eloheinu Yeshua melech haolam. Baruch Hashem. Yeshua. Abba, Abba, we call your name. Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Baruch Hashem.
Bashem Adonai Eloheinu Abba Yeshua. Aba, tuda ka ba? Tuda lah Hesed Selah, Aba. Aba, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Di hari yang Kau beri, di waktu yang telah Kau tetapkan dan tentukan. Karuniakanlah pengertian kepada kami. Aba, ku minta roh pengertian itu datang. Ruach HaKodesh, Ruach Habinah, sampaikan kebenaran firman-Mu atas kami malam hari ini. Lihatlah hati yang haus dan lapar, yang mencari Engkau dengan segenap hati. Hari ya Roh Kudus, temuilah mereka. Berikanlah pengertian itu kepada kami. Supaya kami mengerti hari-hari yang kami lalui, tahun-tahun yang kami lalui, bahwa kami naik kepada kehendak-Mu, bahwa kami masuk dalam rancangan-Mu, Aba. Sebab untuk itulah Engkau telah datang, menebus kami, memindahkan kami, membawa kami masuk dalam kehendak-Mu yang sempurna. Dan sekarang malam hari ini berbicaralah ya Tuhan. Mulutku siap untuk menjadi saluran dari perkataan-Mu. Seluruh keberadaanku dalam penguasaan Roh-Mu yang kudus. Sekali lagi Aba, dipermuliakanlah nama-Mu. Permuliakanlah nama-Mu. Kami mendengar firman-Mu. Dalam nama di atas segala nama. Yang berkuasa di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Penebus kami, juru selamat kami, Raja kami yang mulia, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin. Oh my God. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom buat Anda yang hadir dan shalom juga buat Anda yang menyaksikan lewat live streaming. Ya, puji Tuhan kembali saya bisa hadir pada malam hari ini ya, untuk membagikan apa yang tentunya Tuhan percayakan kepada saya. Saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya perjalanan kita adalah perjalanan yang pasti. Karena apa yang Roh Kudus singkapkan kepada saya, ternyata tidak banyak orang-orang percaya mengerti bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tahukah Anda bahwa perjalanan hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan? Ada ayat yang mengatakan langkah-langkah orang benar itu ditentukan oleh Tuhan. Siapa di sini orang benar? Kita dong adalah orang-orang benar, ya. Kalau kita adalah orang-orang benar, maka apa yang dikatakan dalam firman, langkah-langkah kita itu dipimpin oleh Dia. Ya. Dulu ketika saya baca ayat ini nanti ditampilkan oleh media saya. Dulu ketika saya baca tentang langkah-langkah orang benar, saya pikir itu cuma langkah-langkah biasa saja. Tapi ternyata karena Alkitab itu dibahas, ada ya di sini. Nah ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Ternyata kalau saudara, malam hari ini saya mau ajak saudara lihat lebih dalam lagi dari apa yang kita baca biasa ini. Kalau kita cuma baca biasa begini kita nggak akan ngerti. Ya paling kita cuma menangkap secara umum-umum saja. Yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tapi gimana? Ya, bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu? Orang yang berkenan gimana? Ya. Karena dalam perjalanan hidup saya melihat bahwa pemahaman tentang ayat seperti ini karena tidak dibukakan dari sudut pandang orang Yahudi sendiri, maka akhirnya kita tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan menetapkan langkah-langkah. Bagaimana caranya Tuhan membawa orang yang berkenan itu berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tunjukkan.
Ini ayat pertama, kemudian ayat yang kedua. Tertulis di dalam Yesaya. Di mana Tuhan mau kita berjalan di dalam jalan yang harus kita tempuh. Sekarang ya Yesaya coba kita lihat ya. Ayat yang berikutnya. Dikatakan demikianlah firman Tuhan penebusmu. Dialah yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Pasti saudara sudah familiar. Pasti Anda juga sudah baca ayat itu. Tapi mungkin Anda tidak mengerti gimana caranya. Jalan yang ditempuh itu gimana? Ini dia, Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Ya, yang maha kudus, Allah Israel. Saya selalu kalau menemukan kata Allah, saya kembalikan kepada terjemahan asli, yaitu pencipta langit dan bumi. Jadi kalau kita baca sesuai dengan konteks asli, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus pencipta Israel. Karena ini harus dipahami, pencipta Israel. Akulah Tuhan penciptamu yang mengajar engkau tentang apa yang sebenarnya dalam terjemahan Inggris nanti kita lihat, yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini pun kurang tepat ya penulisannya, karena memang Alkitab kita itu ditulis dari orang yang tidak mengerti secara dalam. Sehingga ada perbedaan antara even bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan yang memberi faedah. Dan saudara tahu apa artinya faedah? Hanya sekedar bermanfaat. Karena berfaedah atau tidak berfaedah. Apa artinya berfaedah? Hanya sekedar yang bermanfaat. Tapi kalau lihat dari terjemahan Inggris pun lebih mendekati aslinya. Bukan hanya yang berfaedah atau bermanfaat. Yang memberikan keuntungan. Ini bahasa Inggris bilang. Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord, your God, who teaches you to profit. Bukan berfaedah. Yang mengajar engkau untuk beruntung. Jadi ada perbedaan jauh dari terjemahan Alkitab kita bahasa Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan yang berfaedah. No. Tuhan tidak memberikan kita kehidupan supaya kita hanya sekedar berfaedah. Kalau faedah terjemahan dalam bahasa Ibrani, ya'al artinya sama, profit, keberuntungan. Nah, karena kita tidak mengerti begini, akhirnya kita tidak tahu jalan yang bagaimana yang harus kita tempuh. Karena ayat-ayat yang ada, yang tertulis di dalam bahasa kita itu kurang dalam. Jadi akhirnya kita pikir yang berfaedah sekedar bermanfaat. Come on, Tuhan tidak menunjukkan jalan untuk kita lalui hanya sekedar untuk bermanfaat. Bukan hanya untuk berguna, tapi untuk memberikan kita keuntungan. Haleluya. Oh iya dong. Tidak hanya bermanfaat. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau cuma sekedar bermanfaat, orang akan berkata, ya cuma sekedar bermanfaat saja, berfaedah saja. Which is, akhirnya pengertiannya turun dari arti sebenarnya. Ya'al artinya kamu beruntung. Bukan hanya bermanfaat, kamu beruntung. Sini kita sudah kehilangan esensi. Apalagi di jalan yang harus kau tempuh. Halo? Ada lagi di dalam Mazmur yang seperti ini ayatnya. Dia berkata begini. Aku akan menuntun kau di jalan yang harus kau tempuh. Mataku ada di situ. Terjemahannya pun lain dengan bahasa asli. Ini dia. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bukan. Kalau terjemahan asli bukan mataku tertuju kepadamu, bukan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will guide you with my eye. Mazmur. Artinya I will guide you with my eye. Aku akan menuntun kamu dengan mataku. I will guide you with my eye. Tapi terjemahan bahasa Indonesia, mataku tertuju kepadamu. Pemazmur bukan begitu. I will guide you
With my eye, artinya gini. Orang harus melihat mata Tuhan arahnya kemana? Anda bisa mengerti itu? Itu udah terjadi perbedaan. Tuhan lagi lihat kemana sih? Tuhan melihat kemana sampai dikatakan I will guide you with my eye. Mata Tuhan menuntun kita. Jadi kalau Tuhan melihat ke satu arah, kita harus lihat juga ke situ. Karena begitulah Tuhan mengajar dan menuntun kita. Sudah ada perbedaan yang berbeda. Arti yang lain. Sudah pasti dong Tuhan menaruh perhatian kepada kita. Udah pasti itu. Kenapa? Orang yang berkenan kepadanya. Tapi ada hal-hal yang harus kita pahami dengan baik. Karena justru ini adalah esensi. Sampai di sini sudah mengerti? Ada jalan yang Tuhan katakan, kamu harus jalan di jalan itu. Ternyata gini, di jalan itulah mata Tuhan ada di situ. Oh yes? Sekali lagi saya mau katakan, disitulah mata Tuhan ada di situ. Mata Tuhan tidak ada di tempat lain. Mata Tuhan ada di jalan itu. Artinya gini, kamu harus melihat di mana Tuhan melihat. Kalau kamu tidak melihat di mana Tuhan melihat, dan kamu kehilangan arah. Halo? Jadi ketika ayat-ayat ini kita kembalikan kepada terjemahan asli yang berasal dari bahasa Ibrani, maka kita bisa mengerti. Perjalanan yang memberikan keuntungan, bukan memberikan faedah. Dan di jalan yang kita harus tempuh, di mana mata Tuhan ada di situ. Sampai di sini Anda mengerti? Sebab saya mau lanjut nih. Saya mau ngomong lagi, jalan itu mana? Apa yang jalan itu bagaimana kita mengertinya? Mata Tuhan memandang kemana? Apa yang disebut jalan itu? Nah kalau Anda lihat, semua harus diterjemahkan dari bahasa asli. Jadi ketika baik Yesaya menulis, Mazmur menulis, semua ditulis dari paradigma Yahudi, paradigma Ibrani. Kalau kita mau lihat clue-nya itu di Yesaya 48 ini, kalimat pertama dikatakan, Thus says the Lord your Redeemer. Demikianlah firman Tuhan penebusmu. Wow. Ternyata kalau kita lihat dari sini, tuntunan Tuhan, jalan yang harus ditempuh, harus kita pahami tentang penebusan. Siapakah dia yang menuntun kita? Karena ternyata tidak banyak orang-orang percaya atau orang Kristen mengerti baik. Yaitu tentang dia yang sudah melakukan penebusan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Masih banyak orang yang bimbang dalam perjalanan hidupnya. Masih banyak orang yang takut, tidak yakin dalam perjalanan hidupnya. Nomor satu, tentu karena tidak mengenal sang penebus itu. Kemudian tidak mengerti bagaimana Tuhan bawa orang-orang yang ditebus di dalam jalan yang seperti apa. Wow. Ternyata jalan yang harus ditempuh yang akan membawa keuntungan itu di dalam Alkitab ditulis di dalam perjalanan tahun-tahun Tuhan. Tahun-tahun Tuhan itulah jalan yang harus ditempuh. Ini mungkin agak sulit buat Anda yang karena apa yang saya bagi ini adalah memang ini bagian saya, jadi apa yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya bagi kepada kita semua. Karena orang-orang Kristen ternyata tidak memahami penebus, sang penebus, dan tidak bisa melihat jalan yang Tuhan berikan. Karena jalan diberikan adalah di dalam tahun-tahun Dia. Jadi begini maksudnya, waktu kita ditebus seperti bangsa Israel, waktu kita ditebus, maka Tuhan membawa kita dalam jalan
yang namanya jalan penebusan. Betul? Sekali lagi, pada waktu kita ditebus, sebenarnya kita dibawa kepada satu perjalanan yang baru. Perjalanannya namanya perjalanan penebusan. Di mana di jalan itu, kita akan mengalami kuasa penebusan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Makanya Anda ingat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan ngomong, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Siapa dia yang ngomong itu? Sang penebus. Makanya dalam Yesaya 48 tadi dikatakan, demikianlah firman Tuhan, penebusmu. Ketika kamu tahu bahwa aku yang menebus kamu, aku membawa kau di dalam perjalanan yang baru. Namanya perjalanan penebusan. Sampai di sini Anda bisa mengerti enggak? Jadi perjalanan kita itu lain, bukan seperti orang-orang di luar. Orang-orang di luar perjalanan hidupnya adalah perjalanan yang tidak pasti. Meraba-raba. Tapi kita lain loh saudara. Kita lain loh. Perjalanan hidup orang-orang yang ditebus bukanlah perjalanan meraba-raba. Tapi perjalanan yang pasti. Di dalam perjalanan penebusan. Dan kita harus tahu perjalanan itu. Karena di dalam perjalanan itu mulai dari pemahaman tentang penebusan, nanti ada begitu banyak pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Dari penebusan yang dia sudah buat. Dan itu ada di dalam tahun-tahunnya dia. Jadi bagi bangsa Israel, Tuhan ngomong tentang tahun-tahun dia. Makanya pemazmur bisa katakan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Ini pemahaman orang Ibrani. Dikatakan you crown the years with goodness. And your path katanya, jalanmu. Coba kita lihat di dalam bahasa Inggris ini yang Mazmur 65 ayat 12 ya. Kenapa saya suka memakai bahasa Inggris? Karena itu lebih mendekat terjemahan asli. Ya. Engkau memahkotai, you crown the year with goodness and your paths drip with abundance. Jejakmu mengeluarkan lemak. Kalau bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris, jejakmu, tapakanmu mengeluarkan kelimpahan. Dan ini bukan puisi. Bukan puisi. Ini kebenaran. Ini perjalanan yang pasti. Jadi bagi orang Yahudi, mereka mengalami yang namanya perjalanan penebusan. Mereka mengalami itu. Sampai mereka tiba di tanah janji. Mereka alami itu. Sekarang buat bangsa-bangsa lain, orang-orang yang ada di Indonesia, itu disebut dalam Alkitab golongan bangsa-bangsa lain. Jadi lewat penebusan Yeshua HaMashiach, maka bangsa-bangsa lain itu diberikan perjalanan yang sama seperti bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah tahu, makanya pemazmur sudah mencatat. Perjalanan penebusan itu adalah tahun-tahun kebaikan. Di mana perjalanan itu ada banyak hal-hal yang Tuhan bukakan sebagai kelimpahan. Halo? Dan kalau kita lihat, kalau Anda lihat di dalam perjalanan hidup Anda sendiri, ini terjadi enggak? Karena tidak punya pengertian yang benar, makanya hal seperti ini sepertinya enggak kejadian. Sepertinya susah banget untuk berjalan di dalam tahun kebaikan. Orang Kristen pada umumnya lebih mengenal kesusahan. Lebih mengenal masalah. Lebih tahu pergumulan. Seolah-olah pergumulan kesusahan lebih besar daripada kebaikan Tuhan. Padahal kita berkata,
Perjalanan orang benar itu berjalan di dalam tahun-tahun yang dia mahkotai dengan kebaikan. Tahun-tahun yang harus kita lalui adalah tahun-tahun yang dimahkotai oleh kebaikan. Dan itulah perjalanan tahun-tahun penebusan. Ada kehidupan di dalamnya. Haleluya. Ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Sekali lagi, kenapa orang-orang percaya sulit mengalami kebaikan Tuhan? Manakah yang lebih real? Hidup di bawah tekanan atau sebenarnya hidup di dalam kebaikan Tuhan? Kenapa orang sulit mengalami? Sekali lagi, karena tidak memahami, karena tidak mengerti. Maka betul apa yang dikatakan oleh Yohanes 8, kamu akan mengetahui kebenaran, kemudian kebenaran akan memerdekakan kamu. Seharusnya kan begitu. Pada waktu kita mengetahui kebenaran, seharusnya kan kita hidup di dalam kemerdekaan dari kebenaran yang dinyatakan. Tapi setan tidak mau kita mengerti kebenaran. Setan berusaha menutupi perjalanan yang sebenarnya. Dia mau kaburkan perjalanan orang-orang percaya. Dia mau katakan, dia terus membisikkan intimidasi bahwa perjalananmu perjalanan yang susah. Penuh dengan tekanan, penuh dengan penderitaan, kegagalan, ketakutan. Itu selalu setan mau bisikan seperti itu. Karena setan tidak mau kita berbahagia. Dia nggak mau. Makanya pengertian seperti ini dikaburkan. Padahal Tuhan mau kok kita punya perjalanan kita. Tuhan mau kita berbahagia. Tuhan mau perjalanan hidup kita adalah perjalanan kemenangan demi kemenangan. Miracles after miracles. Mujizat demi mujizat. Goodness after goodness. Kebaikan lepas kebaikan. Itu adalah kehendak Dia. Tapi kalau kita tidak mengalami, sederhana saja jawabannya. Karena kita tidak mengerti. Kemudian yang kedua, akhirnya kita tidak buka hati. Saudara, ketika Roh Kudus bawa saya di dalam perjalanan tahun-tahun penebusan, kemudian dia mulai bukakan tentang sebenarnya perjalanan yang sesungguhnya bagi orang percaya. Di dalam tahun-tahun Ibrani, tahun-tahun orang Yahudi, itu sangat jelas berbicara perjalanan kita. Makanya saya mengadopsi tahun Ibrani 5783. Kalau kita itu 2023. Bagi orang Yahudi, kami sebut itu tahun 5783. Yang dalam bahasa Ibrani ini tertulis namanya Pegimel. Pegimel itu berbicara tahun 2023 sampai 2024, 1 tahun ini adalah perkataan tentang penebusan. Harus terus-menerus dikumandangkan. Karena kata P itu adalah mulut yang terbuka yang melepaskan perkataan. Gimel itu berbicara tentang penebusan. Jadi sepanjang 1 tahun ini, Roh Kudus katakan, terus sampaikan tentang perjalanan penebusan, kuasa penebusan. Supaya orang-orang yang aku tebus, mereka bisa melihat seperti aku melihat. Dengar baik. Dia katakan, sampaikan kepada orang-orang yang aku kasihi, orang-orang yang aku tebus, supaya mereka berjalan di dalam tahun-tahun yang aku sediakan. Tahun-tahun yang aku sebut tahun penebusan. Supaya mereka melihat sebagaimana aku melihat. Tell my people so that they walk according to the way, the path that I have provided. Tell them so that they see what I see.
Supaya mereka lihat apa yang aku lihat. Seperti pemazmur katakan. Kita harus melihat apa yang Tuhan lihat, saudara. Dan selalu Tuhan akan melihat perjalanan kita dari dasar penebusan. Dia tidak akan melihat yang lain selain itu, saudaraku. Tuhan akan melihat perjalanan kita dari sejak penebusan. Sebab dari penebusan itulah perjalanan yang sesungguhnya. Yang harus kita alami. Itu harus kita alami. Kalau kita betul-betul mengerti tentang kuasa penebusan dan kita pahami tahun-tahun yang Tuhan beri. Luar biasa loh Tuhan menyatakan itu kepada kita. Di tahun 5783 ini dengan kuat. Kamu harus terus memberitakan tentang kuasa penebusanku. Sebab dari sinilah pintu perjalanan baru itu dibuka. Dari sinilah kehidupan yang sebenarnya dimulai. Tahukah Anda, sebenarnya kehidupan kita itu dimulai dari penebusan. Tidak dimulai dari yang lain. Setiap kita, hidup kita sebenarnya dimulai dari penebusan. Waktu kita menerima Yeshua atau menerima Yesus sebagai Tuhan, maka bukankah kita mengakui penebusannya? Jadi sebenarnya perjalanan kita dimulai dari penebusan. Tetapi karena kita tidak dibukakan, tidak disingkapkan, sepertinya putus. Kita tidak bisa melihat perjalanan itu. Dan seperti yang Alkitab katakan, mata Tuhan melihat di dalam perjalanan penebusan yang disediakan. Mata Tuhan melihat di situ. Tuhan tidak mau melihat di luar sana. Percayalah saudara, kita tidak bisa ajak mata Tuhan untuk melihat perjalanan kita di luar penebusan. Dia nggak mau lihat. Mau saudara paksa Tuhan, lihatlah perjalanan hidupku betapa susahnya aku. Saudara tahu, nanti dia ngomong begini. Aku tidak mau lihat perjalanan itu. Aku hanya mau melihat perjalanan hidupmu dalam perjalanan penebusan. Halo? Kira-kira susah gak ya ditangkapnya? Saudara mau bujuk Tuhan, please Tuhan lihatlah aku. Tuhan bilang, no kamu harus lihat kemana aku lihat. Sebab mata Tuhan melihat di dalam perjalanan penebusan kita sampai ke depan. Kalau kita lihat tempat lain, Tuhan bilang, not interested. Tidak tertarik. Aku hanya tertarik di mana aku lihat, itulah jalan yang harus kamu lalui. Nggak ada jalan lain. Oh haleluya. Saya mau beritahu ya, kalau orang yang betul-betul memahami kebenaran firman, orang itu melihat kemana Tuhan melihat. Hidupnya berbeda. Hidupnya berbeda, saudara. Tidak dikuasai oleh tekanan. Karena di dalam jalan penebusan itu tidak ada tekanan di situ. Halo? Nggak ada tekanan, nggak ada stres di situ. Tapi di luar jalan itu, itulah jalan yang penuh dengan stres. Dan orang hanya lihatnya di situ. Hidupku stres, masalah. Ketika saya mendapat hal ini, saya berdoa sungguh loh, Tuhan. Rupanya ini bagian yang hilang. Karena kita tidak melihat kemana Tuhan melihat. Kita melihat kesusahan yang ada, yang dibuat oleh setan. Tapi kita tidak melihat apa yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi ketika saya mengerti akan hal itu, saya berkata, wow luar biasa. Masa depanku ternyata dahsyat. My destiny is so great. Masa depanku ternyata dahsyat. Dan ternyata hari-hari yang Tuhan sediakan untuk aku lalui. Disitulah tahun-tahun kebaikan Tuhan tersedia bagiku. Berarti Tuhan mau kita mengalami kebaikannya. Oh haleluya. Bapak Ibu pahami hal ini baik-baik. Kalau kita melihat jalan lain, Tuhan tidak ada di situ. Mata Tuhan tidak ada di jalan orang berdosa. Gak ada. Mata Tuhan ada di jalan penebusan. Kalau Anda mau mengalami terobosan dalam usaha,
Kalau Anda mau diberkati hidupmu, lihatlah di jalan yang Tuhan lihat. Halo, sebenarnya nggak ada pilihan. Anda mau bahagia hidupmu, Anda mau diberkati, Anda mau terobosan terjadi dalam hidupmu, lihatlah di jalan yang Tuhan lihat. Seperti kata pemazmur dan Yesaya. Jalan yang harus kau tempuh adalah di jalan yang Tuhan lihat. Jangan di jalan yang Tuhan tidak lihat. Dan jalan yang Tuhan lihat adalah jalan penebusan. Di situ kalau kita berjalan kita akan mengalami banyak terobosan demi terobosan. Kita akan alami itu seperti bangsa Israel. Bangsa Israel sudah waktu mereka ditebus keluar dari perbudakan. Oh, mereka berjalan dalam tuntunan tiang awan tiang api. Itulah jalan penebusan bagi bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan ngomong bahwa tahun-tahun yang harus kamu lalui itulah tahun-tahun yang berbicara tentang kuasa penebusan Dia. Apalagi di tahun sekarang ini, 2023 yang di atasnya 5783. Ini kuasa penebusan yang luar biasa sekali. Dan begitu dahsyatnya Roh Kudus katakan di 2023 atau 5783 kalender Ibrani, dikatakan begini, akan ada orang-orang yang benar-benar berjalan di dalam tahun penebusan. Dan orang-orang yang berjalan di dalam tahun penebusan, mulai dari sekarang, catat baik-baik, mulai dari sekarang selama 7 tahun, akan mengalami pertambahan demi pertambahan. Akan mengalami terobosan demi terobosan. Serius, karena ada ayat, ada di salah satu PowerPoint ayat nih. Mazmur 115 ayat 14. Kalau di saya itu slide 20-an gitu. Mazmur 115 ayat 14. Kiranya Tuhan memberikan pertambahan kepada kamu. Kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Ayat 15, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. That's amazing. Coba kalau kita lihat dalam bahasa Inggris sama. May the Lord give you the increase. Artinya gini saudara, Tuhan kita tidak pernah mengurang-urangi. Dia justru memberikan pertambahan. Oh yes. Jadi pemazmur menulis ini karena bangsa Israel telah mengalami pertambahan. Sekarang ayat ini ditulis untuk kita semua. Maukah Anda mengalami pertambahan dalam hidup? Tentu. Inilah jalan penebusan yang Tuhan sediakan. Pertambahan demi pertambahan. Di dalam perenungan saya tentang tahun Ibrani 5783 ini ya. May the Lord give you increase more and more. You and your children. May you be blessed by the Lord who made heaven and earth. Oh my God. Tadi saya ngomong sama Pak Rendra di belakang. Camkan baik-baik. Tuhan memanggil orang-orang yang Dia kasihi. Tuhan memanggil orang-orang yang ditebus. Untuk mengerti bahwa perjalanan hidup mereka bukan perjalanan biasa. Ikuti tahun Ibrani dan saya jelas tadi ngomong di belakang. Tahun Ibrani itu tahun sebenarnya untuk orang-orang yang siap menduduki. Itu tahun di mana tagline yang Tuhan berikan kepada kami is the year to move and to conquer. Adalah tahun untuk menduduki, untuk bergerak dan menduduki. Kami punya tema tahun 2023 atau 5783 ini, move to conquer, karena dikatakan dalam Ulangan 1 ayat 21, ketahuilah Tuhan penciptamu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti difirmankan Tuhan kepadamu oleh Tuhan penciptamu, pencipta nenek moyangmu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya sudah sampaikan waktu kita memasuki tahun baru, mengingatkan setiap orang bahwa tahun 5783 yang dimulai di Januari 2023 merupakan tahun yang luar biasa buat kita semua. Oh yes, dan lebih spesifik sebenarnya, bahwa perjalanan penebusan kali ini, dia katakan bahwa ini adalah tahunnya para pengusaha. Orang-orang yang ada di marketplace. Kenapa? Dia katakan begini, para pengusaha itu akan diberikan jalan untuk menduduki, untuk menerima apa yang menjadi bagian mereka.
Oh haleluya. Dan kalau malam hari ini saya datang ke tempat ini, pesan ini rugi kalau Anda tidak tangkap dengan baik. Sebab Tuhan akan menggenapi apa yang Dia sendiri sudah katakan. Apa yang Dia sudah buat di dalam jalan penebusan itu melalui tahun-tahun Dia. Di tempat kami, di komunitas kami, atau datang pengusaha-pengusaha yang saya tidak pernah terpikir bahwa mereka mau terus datang di dalam persekutuan kami. Dan setiap kali habis ibadah mereka datang dan bersaksi bahwa apa yang dikatakan di dalam tahun-tahun Tuhan yang berbicara kuat tentang penebusan, betul-betul hal-hal yang baru dinyatakan. Hal-hal baru dibukakan. Bahkan Roh Kudus sudah katakan kepada saya bahwa karena ini adalah tahun orang-orang yang ditebus. Musuh tidak bisa nempel dengan mereka. Kalau musuh mau nempel dengan mereka, mereka akan terekspos. Because the enemy has no part in the goodness of God for this year. Karena musuh tidak punya bagian untuk ikut-ikutan menikmati kebaikan yang Tuhan sediakan. Karena kebaikan yang Tuhan sediakan hanya berlaku bagi orang yang ditebus. Gimana nih saya ngomongnya nih? Sebab saya belum lihat ada orang-orang yang excited gimana ini. Musuh tidak boleh mengganggu perjalanan orang-orang yang ditebus. Dimulai dari tahun ini. Karena tahun ini tahun kesaksian tentang kuasa penebusan. Menurut kalender Ibrani 5783, maka tahun ini adalah tahun kesaksian dari kuasa penebusan. The year of the testimony of the power of the redemption of Yeshua. Jadi musuh tidak bisa nebeng. Karena hanya orang-orang yang ditebus. Oh my God. Termasuk dikatakan bahwa tahun ini dasar itu harus dibangun kembali. Dasar yang mana? Dasar penebusan. Saya beritahu ya kepada Anda. Di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dasarnya harus sama. Itu penebusan. Jangan ada dasar lain dalam kehidupanmu. Kalau ada dasar lain, Anda pasti goyah. Jangan ada filosofi lain dalam hidupmu, dalam usahamu. Semuanya harus berdasarkan penebusan dari Tuhan. Artinya begini, kalau Anda mengerti tentang kuasa penebusan, maka Anda bisa declare, usahaku harus berhasil. Sebab usahaku ada di dalam jalan penebusan. Berarti nggak akan ada kegagalan. Oh yes. Sejak tahun lalu Roh Kudus berkata bahwa banyak hal akan disingkapkan. Banyak hal akan dibukakan. Orang-orang yang berkedok kebaikan, berkedok pelayanan akan terbongkar kehidupan aslinya. Udah dari sejak tahun lalu waktu 5782 memasuki 5783. I will expose wickedness. Aku akan menyingkapkan kejahatan-kejahatan. Karena kejahatan-kejahatan ini sekarang sedang diekspos, saudara. Baik di dalam dunia pelayanan atau di dalam kehidupan masyarakat berbisnis dan pemerintahan. Kita baru saja melihat satu kisah yang cukup panjang berbulan-bulan. Ada di dalam pengadilan itu. Semuanya. Yang aktor utamanya bawa nama Tuhan lagi. Kristen lagi. Tapi sebelum itu kejadian, Roh Kudus sudah kasih tahu. Aku akan menyingkapkan semua. Supaya di 5783 nggak boleh ada hal-hal yang nebeng. Wow.
Sebab tahun ini adalah tahun orang-orang yang ditebus. Jadi ketika itu dibukakan saya berkata, oh my God. Banyak yang terekspos loh saudara. Betul gak saudaraku? Banyak. Orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan terekspos loh hidupnya. Ngeri kali. Sebab dia berkata begini, hanya orang-orang yang aku tebus. Sekali lagi, hanya orang-orang yang aku tebus. Inilah orang-orang yang aku bawa di dalam tahun kesaksian penebusan. Wow. Wow. Dan tadi saya baru sampaikan pesan profetik nih buat keluarga Rendra. Tahun ini tahun terobosan buat hidupnya, buat usahanya. Dan gak bisa ditahan-tahan. Demikian juga buat Anda. Kalau Anda perhatikan betul, maka tahun ini, karena tahun ini bersaksi akan kuasa penebusan, maka tidak ada musuh dapat menahan Anda. Musuh tidak bisa mempermainkan perjalanan hidupmu mulai dari tahun ini. Banyak orang akan mengalami mujizat baru. Banyak orang akan mengalami terobosan baru. Banyak orang akan punya kesaksian yang sama. Bahwa kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Banyak orang akan mengalami kebaikan Tuhan karena penebusannya di tahun ini lagi. Sebab nama Tuhan akan dipermuliakan. Tetapi orang-orang yang berusaha menahan, itu akan dibongkar. Karena gini, sekali lagi, tidak ada musuh yang boleh dapat bagian dalam perjalanan penebusan. No enemy can take part. Woo. Oh yes, haleluya. Mau gak saudara mengalami pengalaman kebaikan Tuhan dari kuasa penebusannya? Udah banyak orang datang kepada saya dan bersaksi bahwa Pak aneh juga ya. Waktu Bapak deklarasikan tahun 5783 2023. Begitu Bapak deklarasi, pintu-pintu terbuka. Wow. Promosi tiba-tiba datang. Nah, orang datang kepada saya bilang, Pak aneh Pak, tahun ini saya diangkat. Waktu saya sampaikan khotbah di live streaming di YouTube hari Minggu, ada orang juga akhirnya kirim message, Pak benar, aneh. Kenapa saya juga dipromosi? Sebab ada tertulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Dan tahun ini adalah tahun di mana langkah-langkah orang yang berkenan itu akan masuk di dalam perkenanan Tuhan. Dan akan mengalami kembali kebaikan Tuhan. Luar biasa. Ketika saya berdoa kemudian Roh Kudus katakan akan ada deal-deal atau kontrak-kontrak yang ditandatangani. Karena berdasarkan tahun penebusan. Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang pengusaha sekaligus seorang profesor saudara. Dia bilang aneh, saya diminta untuk tanda tangan MOU dengan satu negara tetangga. Seperti dipaksakan, ayo. Wow. Perhatikan baik perkataan saya. Kalau Anda mengerti tahun ini adalah tahun gaungan kuasa penebusan. Anda akan melihat satu perjalanan yang aneh dan ajaib, tapi di dalamnya kebaikan Tuhan. Orang ini bersaksi, seperti saya dipaksa untuk menerima kebaikan. Karena Tuhan punya tahun kebaikan untuk kita alami. Dan kalau itu sudah terjadi dengan orang itu, Tuhan juga mau terjadi dengan hidup kita. Beware of the goodness of God this year. Oh my God. Hati-hati dengan kebaikan Tuhan tahun ini. Anda akan lihat pembelaan Tuhan itu tidak main-main. Tapi kondisinya, apakah kita bersungguh-sungguh kepada Dia? Karena langkah-langkah orang itu ditentukan, yaitu bagi orang yang berkenan di hatinya.
Ketika hidup kita sepakat, selaras dengan firman, kita masuk dalam kategori orang yang berkenan. Dan hanya orang yang berkenan, dia bilang tahun ini adalah tahunmu. Karena ada kuasa penebusan yang digaungkan untuk kita alami. Dan musuh tidak bisa ambil bagian. Orang-orang lama tidak bisa ikut ambil bagian. Oh my God. Ada satu kisah saudara, di dalam zamannya Ezra dan di dalam zamannya Nehemia. Zamannya Ezra dan zamannya Nehemia tuh, ketika waktunya telah tiba, di mana bangsa Israel boleh mendirikan dasar untuk pembangunan bait suci. Ketika mereka sudah mendengar kabar bahwa pembangunan suci boleh dilaksanakan, ternyata ada lawan yang mau ikut-ikutan. Dalam Ezra 4 ayat 2 dan seterusnya. Lawan yang namanya Yehuda dan Benjamin. Situ dikatakan, Anda bisa baca ceritanya. Ketika lawan orang Yehuda dan Benjamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan pencipta Israel. Kemudian, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu. Karena kami pun berbakti kepada Tuhan pencipta sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya. Sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Jadi ini teman lama. Teman lama Benjamin dan Yehuda. Ketika waktunya diberikan, boleh membangun bait suci. Ini teman-teman lama mereka ternyata musuh. Bilang, aku mau bangun dong bareng kamu. Kita kan udah teman lama, udah friend nih. Kan friends are forever. Ngebangun bareng dong. Kita berbakti bareng, udah sohib lah. Tapi Anda tahu, Yehuda dan Benjamin tahu bahwa ini enggak benar. Singkat cerita, Anda baca di cerita itu. Mereka menolak. Sekalipun mereka ini para lawan bilang, kita sejak zaman Asyur. Udah dari kecil. Sejak SD. Ini teman lama. Kita bareng-bareng, main bareng. Main lato-lato bareng-bareng. Sekarang kan permainan lama muncul lagi. Udahlah kita udah sohib lama. Tapi ketika waktu sudah tiba, bangsa Israel akan menikmati kebaikan Tuhan. The enemy has no part in building the temple. For the temple, it is a sign of the goodness. The year of the goodness for the Israel. Karena membangun dasar bait suci itu adalah tanda tahun kebaikan. Dan saya harus sampaikan ini kepada Anda. Tahun ini adalah tahun kebaikan. Tapi juga expose. Supaya orang-orang yang Tuhan bilang, no. Nggak ada tebengan. Ya, apa? Tebengers. No. Sebab Tuhan bilang, I'm talking to you. Tapi kadang-kadang manusia gitu ya. Yang dipanggil Abraham, Lot juga diajak. Betul nggak ya? Itu manusia gitu. Abraham yang dipanggil, Lot dibawa-bawa. Akhirnya ujung-ujungnya terjadi pemisahan juga. Karena Tuhan tidak memanggil Lot, Tuhan memanggilnya Abraham. God is calling you, not your enemy. Not your old enemy that you used to call friend. Anda yakin bahwa ini adalah tahunmu? Ini tahun kebaikanmu? So Anda harus berkata, Tuhan, aku mau berjalan dalam rancanganmu. Dan aku harus tahu persis. Jadi tahun ini juga, Tuhan mau supaya kita berdiri teguh.
Kayaknya tega. Iya, karena Tuhan berbicara masa depanmu. Oh my God. Kalau Anda mengerti, Anda akan berkata terima kasih Tuhan. Dengar perkataan saya. Trust the Lord and believe His prophet. Dengarkan perkataan saya. Kalau Anda mendengar dengan baik, maka tahun ini adalah tahun kebahagiaanmu. Awal dari 7 tahun kebahagiaan. Wow. Dengar baik statement profetik saya ini. 7 tahun ini harus menjadi 7 tahun kebahagiaan. Tujuh tahun ini harus menjadi 7 tahun kebaikan. Wow. Seperti Tuhan berbicara kepada Yusuf. Seperti Yusuf menerjemahkan mimpi Firaun. Harus ada 7 tahun kebaikan. Perkara di depan ada kemudian 7 tahun kesusahan, tapi saya harus sampaikan. 7 tahun kebaikan dimulai dari sekarang. So you better prepare. Sebaiknya Anda persiapkan. Dan nikmati 7 tahun ini. Kenapa? Tuhan mau menyatakan kebaikannya. Dia membawa kita naik. Supaya kita berbahagia. Anda setuju? Ingat, Tuhan berbicara kepadamu. Ucapkan, Tuhan berbicara kepadaku. Kepada aku. Saya. Tidak kepada Lot. Tuhan berbicara kepada Abram. Tidak kepada Lot. Kurang apa lagi? Jadi kalau ada orang-orang di sekitar Anda yang mau mengintimidasi, menyusahkan, bilang aja sayonara. Sebab Tuhan berbicara kepadaku. Hey, haleluya! Jadi sebenarnya ini adalah tahun tari-tarian kita juga loh saudaraku. Sebab Tuhan mau menyatakan kebaikan, kalau kita diam aja kita nggak ngerti saudara. Makanya lihat di jalan yang Tuhan lihat. Jangan lihat ke tempat lain. Kalau Tuhan melihat jalan penebusan, kita juga harus lihat di situ. Supaya kita berbahagia. Coba Anda bisa bilang ke kiri kanan, lihatlah di jalan yang Tuhan lihat. Jangan lihat yang lain. Lihat di jalan yang Tuhan lihat. Itulah jalan penebusan. Ya, haleluya. Dan biarlah firman pada malam hari ini membukakan perjalanan hidup kita. Bahwa di depan perjalanan hidup kita itu luar biasa. Jangan sampai kita tidak menikmati loh. Sekali lagi jangan sampai kita tidak menikmati. Sebab mulai dari sekarang. Perhatikan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Selaraskan hidupmu supaya Anda masuk di dalam golongan orang-orang yang berkenan. Sebab hanya orang-orang yang berkenan itu akan terlepas dari kesusahan. Hanya orang-orang yang berkenan itulah yang akan mengalami kemerdekaan. Hanya orang-orang yang berkenan itulah yang akan berjalan dalam tahun kebaikan. Kuasa penebusan. Pembelaan Tuhan. Itu tersedia bagimu. Saudara mau? Mau berjalan dalam tahun kebaikan? Mau berjalan dalam kuasa penebusan? Tetapkan hatimu dan berkata, aku mau Tuhan. Aku tidak mau goyah. Sebab aku tahu. Aku tahu. I know that I know that I know. I am in the good year of the Lord. The year of the redemption. Peggy Mel. Setuju? Ayo kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Bangkit berdiri, angkat tanganmu dan pujilah dia dan sembahlah dia. Naikkan syukur kepada dia. Oh haleluya. Ku bersyukur.